Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, para pemirsa channel Terindah semuanya, dimanapun kita semua berada. Semoga kesehatan lahir wal batinnya senantiasa menjadi milik kita, dan semoga kita semua dilimpahi kesehatan serta keberkahan untuk hidup selama di dunia ini dan hingga akhir nanti, insyaallah. Oke, para sahabat terindah semuanya, di sini pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan daripada koalisi perubahan untuk persatuan yang diusung oleh 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai PKS. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasangan daripada koalisi daripada 3 partai ini telah mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden sejak tanggal 30 Oktober tahun 2022 yang lalu. Sudah cukup lama para sahabat semua. Hari ini sudah tanggal 5 Juli, sudah lebih setengah tahun. Akan tetapi perkembangannya hingga saat ini kita belum mendengar siapa yang akan menjadi wapresnya Anies Baswedan ini. Terakhir didengung-dengungkan bahwa Anies akan mengumumkan calon wakil presiden beliau setelah beliau pulang dari menunaikan ibadah haji pada tahun 1444 Hijriah atau tahun ini, dan itu kemungkinan akan disampaikan oleh beliau. Tapi apa yang akan disampaikan oleh beliau ini telah mendapat analisa daripada para ahli-ahli politik atau para pengamat sosial media dari yang beredar di media sosial sekalian. Dari apa yang kita saksikan di media sosial bahwa Anies Baswedan katanya dia telah memegang atau mengantongi 1 nama yang akan mendampingi dia sebagai calon wakil presiden pada kompetisi Pilpres nanti pada tahun 2024. Dan santer di sini terdapat beberapa nama yang akan dia sampaikan, dan saya sedikit merespon di sini. Ada yang menyatakan bahwa Anies digadang-gadang dia akan memilih Gatot Nurmantio sebagai calon wakil presiden beliau di kompetisi Pilpres tahun 2024 nanti. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dia akan disandingkan dengan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat atau sebagai akhir yang diusung oleh Partai PKS, dan muncul satu nama lagi, yaitu Khofifah Indar Parawangsa. Jadi ada 4 nama yang coba disanding-sandingkan untuk mendampingi Pak Anies Baswedan dalam kompetisi Pilpres tahun 2024 nanti. Dan saya melalui kacamata pengamatan saya sendiri, saya akan mengulas secara sederhana dan secara ringkas agar video ini tidak terlalu lama untuk didengarkan. Seandainya nanti Anies Baswedan akan memilih Aher sebagai wakil presidennya, mungkin di sini kita akan mengalami sejumlah kesulitan karena Aher itu memang secara real dia adalah kader daripada Partai PKS, sehingga partai yang mengusung Anies Baswedan juga ada keterwakilan dari Aher. Akan tetapi kekuatan Aher yang seperti kita ketahui dari polling di berbagai lembaga survei, nama beliau tidak muncul dalam minimalnya 5 besar daripada setiap kali polling yang dilakukan oleh lembaga survei. Untuk itu, apabila Aher
disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai wakil presiden, ini kemungkinan keterkenalan akhir atau kemungkinan untuk mendapatkan raupan suara dari calon wakil presiden tidak mungkin bisa mendongkrak lebih banyak. Yang kedua, ada Khofifah Indar Parawangsa. Dia adalah seorang tokoh NU di bagian timur, khususnya saat ini juga dia sebagai gubernur Jawa Timur, dan apabila dia disandingkan sebagai wakil presiden Anies Baswedan, ini mungkin sebagai keterwakilan perempuan untuk kepemimpinan di Indonesia mungkin sangat menggiurkan, tetapi untuk bisa mendongkrak suara Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini tidak bisa, bagi saya pribadi tidak akan mendapatkan lonjakan suara yang sangat istimewa. Karena apa? Khofifah Indar Parawangsa itu secara kalangan internal Jawa Timur mungkin dia bisa menguasai sekitar 20-30% suara. Kalau menguasai seluruhnya saya tidak meyakininya, karena di sana juga ada Ganjar Pranowo nanti yang akan menguasai daerah sana. Dan juga Khofifah Indar Parawangsa ini bukan representasi atau perwakilan daripada partai politik. Jadi kalau seandainya dia didampingkan dengan Anies Baswedan, ini suara yang diraih pun tidak akan signifikan, karena sangat diyakini. Bagi saya pribadi, saya amati sepak terjang dia secara nasional ini belum kelihatan, tapi secara lokal oke lah, tapi dia tak akan mungkin bisa meraih 100% daripada suara Jawa Timur untuk memilih dia jika dia disandingkan dengan Anies Baswedan pada Pilpres yang akan datang. Dan begitupun dengan Gatot Nurmantio. Oke, kita sama-sama dengarkan bahwa dia adalah seorang mantan Panglima TNI dan sosoknya secara nasional juga telah membumi, katakanlah seperti itu. Dan keterwakilan dia dari kalangan militer mungkin bisa membuat suatu angin segar bagi negeri ini terhadap apa yang akan mungkin terjadi di kawasan dunia internasional yang akan datang. Akan tetapi jika dia disandingkan dengan Anies Baswedan, ini merupakan formula persandingan antara presiden, capres dan cawapresnya yang chemistry-nya tidak bisa menyambung dan tidak menjamin Gatot Nurmantio bisa mendongkrak suara Anies Baswedan. Dan juga sama posisinya Gatot Nurmantio dan Khofifah Indar Parawangsa ini adalah bukan tokoh partai. Kalau seandainya dipaksakan daripada kedua orang ini untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan, artinya dua sosok capres, dua sosok cawapres ini untuk Anies Baswedan tidak ada menunjukkan unsur-unsur daripada partai politik di sana. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Anies Baswedan itu bukanlah kader partai murni daripada Nasdem, akan tetapi dia adalah orang eksternal yang diusung oleh Nasdem menjadi calon presiden dari partai Nasdem. Jika itu disandingkan, maka antara Anies dan Gatot Nurmantio ataupun Anies dan Khofifah Indar Parawangsa ini merupakan suatu kombinasi yang sangat menyedihkan bagi para politikus, khususnya yang bergabung dalam partai politik, karena partai politik tidak mempunyai kader yang bisa diusung untuk menjadi setidaknya calon wakil presiden pada kompetisi Pilpres yang akan datang ini. Sangat menyedihkan apabila Anies Baswedan didampingkan oleh Khofifah atau didampingkan oleh Gatot Nurmantio, yang mana dua sosok ini kader masyarakat secara umum, bukan kader partai. Begitupun Anies Baswedan bukan kader partai. Jika ini dipaksakan, tentu saya secara pribadi sebagai salah satu kader Partai Demokrat
sangat menyayangkan jika dua tokoh ini yang harus dipilih oleh Anies Baswedan sebagai wakil presidennya, karena ini akan menghilangkan semangat daripada para kader-kader partai seluruhnya bahwa sebenarnya apa yang diinginkan oleh sebuah partai adalah mengusung ideologinya, mengusung visi misinya, dan itu hanya bisa dilakukan seandainya yang muncul ke permukaan itu adalah memang kader-kader murni daripada partai tersebut. Kata Nurmantio dari TNI, Kofifa dari organisasi masyarakat, dan sebagai orang politik tentu kita akan sangat menyayangkan jika capres dan cawapresnya dua-duanya bukan kader partai politik murni, hanya kader capres dan cawapres secara pragmatis, dan ini bisa membuat para kader partai politik akan merasa jemu, akan merasa sangat tidak ingin sekali untuk bergabung ke partai jika jenjang karir di politiknya tidak diperhitungkan dengan alasan partai politik tidak mempunyai kader. Na'udzubillah. Untuk itu pada video ini saya sangat menganjurkan bahwa Anies Baswedan nanti ketika pulang dari haji, usung cawapresnya adalah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Dia adalah seorang ketua umum partai politik, yaitu ketua umum Partai Demokrat. Ini minimalnya sebagai kader Partai Demokrat bisa memunculkan semangat yang tinggi bahwa kaderisasi di Partai Demokrat ini benar-benar berjalan. Buktinya seorang kader Partai Demokrat muncul ke permukaan setidaknya mendampingi calon wakil presiden, walaupun sebenarnya apa yang diusung di awal Partai Demokrat harus mundur ke belakang. Sebenarnya yang akan diusung adalah AHY itu sebagai calon presiden pada pemilihan yang akan datang. Akan tetapi suasana politik telah menyatakan berbeda. Tidak apa-apa dia ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Setidaknya kami dari Partai Demokrat merasa semangat bahwa kaderisasi di partai itu memang tumbuh dan berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Mungkin ada pragmatisme di sana, itu tidak mungkin, memang selalu ada pragmatisme di sana. Cuman setidaknya silakan buka peluang untuk kaderisasi di partai politik untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin. Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai calon wakil presiden dan Anies sebagai calon presiden. Anies kader eksternal Partai Nasdem dan AHY adalah kader murni daripada Partai Demokrat. Ini merupakan suatu pasangan yang sangat indah untuk kita sandingkan pada pertandingan Pilpres 2024 nanti. Dan hitung-hitungannya seandainya harus bukan partai politik yang mewakilinya, ini bukan kader partai politik, ini sangat mengecewakan kaderisasi partai di seluruh Indonesia. Begitupun pada capres-capres yang lain. Melalui channel Terida ini saya akan menyarankan usunglah dari kader murni partai Anda masing-masing. Ini untuk menunjukkan bahwa partai politik itu memang benar-benar hidup secara organik dari bawah, dan memang benar-benar memilih kader yang benar-benar profesional, yang benar-benar hidup di partai tersebut. Meskipun nanti setelah terpilih sebagai pemimpin, dia menjadi pemimpin negeri ini, menjadi pemimpin Indonesia, bukan hanya partai politik dari mana dia berasal saja bisa dia lindungi, tetapi Indonesia secara umum harus dia lindungi. Tidak bisa kita hilangkan bahwa seorang yang berasal dari organik atau kader dari partai politik itu akan menjadi sangat militan ketika dia mengemban tugas sebagai kepala negara di negeri ini atau wakil presiden di negeri ini. Beda dengan periode yang sebelumnya, dia bukan kader murni daripada partai tersebut, sehingga dia dimunculkan menjadi sosok pemimpin di negeri ini. Begitu Anies Baswedan ketika Bapak nanti pulang dari haji,
dan bisa menonton video ini, lakukan sholat pilihan di antara calon-calon yang ada di kepala Bapak, mungkin AHY, mungkin Aher, mungkin Kofifa, mungkin Gatot Nurmantio, atau mungkin Sandi, atau mungkin Thohir dan lain sebagainya. Itu silakan Anda di kepala Anda dan sholat untuk melakukan pilihan. Tapi saya menganjurkan AHY adalah pasangan yang sangat pas untuk Anda, untuk mendampingi Anda di kompetisi Pilpres dan Cawapres pada tahun 2024 nanti. Semoga video ini bisa memberikan insight sedikit kepada para pemirsa semua, karena bagaimanapun Indonesia dengan demokratis yang sangat lumayan indah ini harus mampu menumbuhkan kader-kader pemimpin bangsa melalui partai politik. Karena partai politik itu merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dia diikutsertakan. Kaderisasi dari partai politik ini merupakan suatu hal yang menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memupuk generasi-generasi muda ke depannya akan membawa Indonesia menjadi lebih maju. Demikian channel Terindah, sampai di sini. Semoga bisa kita pahami semua, dan semoga Pilpres yang akan datang akan berjalan dengan lancar, dan semoga kita mampu memilih presiden dan wakil presiden dan juga para calon anggota legislatif yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat banyak dan tidak korupsi di kemudian harinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.